Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cerdas Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Dalam mencari kecepatan, jarak, dan waktu, kita gunakan rumus dengan segitiga. J mewakili jarak, lalu K mewakili kecepatan, dan W mewakili waktu. Dengan segitiga ini, kita akan mempermudah untuk menghafal rumus mencari kecepatan, jarak, dan waktunya. Kita lihat bahwa untuk mencari jarak yang berada di atas ini sama dengan atau dapat dicari dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Dan untuk mencari kecepatan, maka jarak yang ada di atas ini dibagi dengan waktu. Untuk mencari kecepatan, maka jaraknya dibagi dengan waktu. Jadi garis hitam ini adalah sebagai tanda pembagi. Selanjutnya, untuk mencari waktu, kita dapat dicari dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jadi ini adalah rumusnya yang harus kalian ingat. Sekali lagi, jarak dapat dicari dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dapat dicari dengan jarak dibagi waktu. Dan waktu tempuh ini dapat dicari dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Sebelum masuk ke soal, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan membunyikan lonceng notifikasinya. Soal nomor 1 tentang mengkonversikan satuan kecepatan. Dari rumah masing-masing, Andri dan Siti berangkat menuju ke sekolah dengan kecepatan seperti di tabel di bawah ini. Nah, ini ada tabel, ada dua orang, yaitu Andri dan Siti, di mana Andri melakukan jarak tempuhnya 3 km dalam waktu tempuh 1 jam. Lalu Siti jaraknya 40 meter dan waktu tempuhnya 1 menit. Yang ditanyakan, siapa yang paling cepat? Dikarenakan ini berbeda, ini dalam kilometer dan ini meter, serta ini pun dalam waktunya, Andri dalam jam, serta Siti dalam menit. Untuk mengkonversikan satuan kecepatan ini, kita harus membandingkan dalam ukuran satuan yang sama. Artinya, kita lihat kilometer per jam, ini harus disamadengankan meter per menit. Kita hanya akan menghitung Andri saja, salah satunya saja. Ini Andri yang awalnya dengan jarak 3 km. Andri dengan jarak 3 km per 1 jam, ini berubah. 3 km ini menjadi 3000 meter. Harus diingat dalam satuan panjang, 1 km itu adalah 1000 meter. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter. Dibagi 1 jam berubah menjadi menit, yaitu 60 menit. 3000 dibagi 60, hasilnya adalah 50 meter per menit. Artinya, yang paling cepat adalah Andri karena kecepatannya adalah 50 meter per menit. Sedangkan Siti 40 meter per menit. Kita akan masuk ke soal nomor 2, masih mengkonversikan kecepatan. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6000 meter. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut dalam kilometer per jam? Nah, di sini sudah diketahui bahwa waktu yang ditempuhnya hanya 5 menit dan jaraknya adalah 6000 meter.
Kita ingat 1 km itu 1000 meter dan 1 jam sama dengan 60 menit. Kita rubah 6000 meter menjadi 6 km. 60 menit kita dibagi dengan waktu 5 menit, yaitu mendapatkan 12 kali. Artinya, dalam waktu 1 jam, sepeda motor tersebut akan menempuh jarak sepanjang 6 km dikali 12, atau hasilnya adalah 72 km. Artinya, kecepatan sepeda motor tersebut adalah 72 km per jam. Untuk selanjutnya, kita masuk ke soal untuk menghitung kecepatan. Ini soal nomor 3. Budi mengendarai motor menempuh jarak dari kota A ke kota B sejauh 240 km dalam waktu 3 jam. Berapakah kecepatan rata-rata motor tersebut? Kita ingat rumus segitiganya, bahwa kecepatan itu dapat dicari dengan jarak dibagi waktu. Jadi kecepatan itu dapat dicari dengan jarak dibagi waktu. Kita masukkan angkanya. Jarak tempuhnya adalah 240 km. Kita bagi dengan waktu tempuhnya 3 jam. Maka hasilnya adalah 80 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Budi dalam menempuh kota A ke kota B dengan jarak 240 km dan waktu 3 jam itu dia tempuh dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Untuk soal 4, kita akan mencoba menghitung jarak tempuh. Kita ingat lagi dalam rumus segitiganya bahwa jarak tempuh itu dapat dicari dengan kecepatan dikalikan dengan waktu tempuh. Kita masukkan angkanya. Kecepatannya 55 km per jam. 55 km per jam. Lalu kita kalikan dengan waktu tempuhnya adalah 2 jam. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 110 km. Kita masuk soal terakhir untuk menghitung waktu tempuh. Nomor 5 di sini. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dengan kendaraan bermotornya dengan kecepatan 50 km per jam. Berapa menit waktu yang diperlukan Pak Ali dari rumah ke kantor? Kita ingat untuk rumus segitiganya bahwa waktu ini dapat dicari dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Kita masukkan angkanya. Jaraknya adalah 15 km. Kita bagi dengan kecepatannya 50 km. Karena yang ditanyakan dalam menit, maka kita kalikan dengan 60 menit. Maka 15 dikali 60 sama dengan 900. 900 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 18 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Pak Ali dalam berangkat dari rumah ke kantornya yang berjarak 15 km ini dengan kecepatan 50 km per jam adalah 18 menit. Mungkin sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk membagikan videonya
Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.